Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmat dan petunjuknya lah kita masih diberikan sedikit ilmu yang dapat berguna bagi agama, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tak lupa sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung saudara mahasiswa dalam portal proses pembelajaran online pada mata kuliah yang diampu oleh Dr. Iswadi MPD. Untuk memahami materi yang disampaikan pada perkuliahan online ini, yang paling pokok adalah dengan cara belajar mandiri. Saya menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif, seperti yang diharapkan oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Mata kuliah ini membahas secara mendalam tentang pengantar wirausaha, wirausaha dalam perspektif, aspek wirausaha, intensi berwirausaha, pemasaran, mentalitas wirausaha, etika wirausaha, leadership, business plan, inovasi, model peran wirausaha, cara memasuki dunia usaha, tahap penyusunan model bisnis dan inovasinya, proses dan tahapan kewirausahaan, dan perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Kita juga diharapkan dapat secara mandiri mengakses jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik, juga aktif dalam forum diskusi. Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi salah satu ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dalam rangka menyelesaikan studinya masing-masing. Selanjutnya, peserta menuangkan kompetensi pengetahuan ini dalam bentuk diskusi isu terpilih maupun studi kasus. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Iswadi MPD selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1 yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Apa kabar teman-teman? Jumpa pertama kali dengan materi aspek wirausaha akhirnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terhadap pembuatan channel YouTube ini. Semoga kita menjadi masyarakat yang berguna. Selamat belajar. Aspek pokok wirausaha. Yang pertama, ada kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian. Kemandirian dalam berwirausaha diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan kita melalui kerja keras, keuletan, tanggung jawab, dan daya saing agar senantiasa dengan ide-ide kreatif yang ada mampu tidak mengandalkan orang lain dalam menjalankan usaha atau bisnis kita. Yang kedua, ada kemampuan untuk memecahkan masalah dan berani mengambil keputusan. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan masalah serta menemukan cara atau jalan keluar dan menerapkan untuk mengubah kondisi sekarang menjadi kondisi yang diinginkan. Pemecahan masalah bersifat multifase dan mensyaratkan kemampuan menjalani proses, yaitu memahami masalah dan percaya pada diri sendiri, serta termotivasi untuk memecahkan masalah itu secara efektif. Menemukan dan merumuskan masalah sejelas mungkin, menemukan sebanyak mungkin alternatif pemecahan, mengambil keputusan untuk menerapkan salah satu alternatif pemecahan dan kelemahannya. Yang ketiga, ada kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara kreatif, inovatif, dan berani. Kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovasi, wirausaha menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan suatu yang tidak ada menjadi ada. Yang keempat adalah kemampuan untuk bekerja secara teliti dan produktif.
Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan saat ini juga, dan banyak pekerjaan yang sudah menanti di keesokan harinya. Bahkan mungkin orang lain melihat Anda sudah mendedikasikan hidup Anda seluruhnya untuk membangun bisnis Anda. Inilah tanggung jawab dari seorang pebisnis. Anda harus siap membagi waktu Anda dengan segala hal yang ada pada hidup, mulai dari urusan bisnis, membangun relasi dengan teman, keluarga, bahkan diri Anda sendiri. Yang kelima, ada kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan dan etika bisnis yang sehat. Etika dalam berwirausaha menciptakan manajemen yang baik, sehingga usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya itu saja, etika berwirausaha juga memiliki beberapa manfaat penting bagi suatu wirausaha, yaitu dapat membuat wirausaha tersebut mempunyai kredibilitas dan citra yang baik di mata publik. Selain itu, dengan adanya etika dalam berwirausaha, hubungan antara karyawan dan manajemen akan terjalin baik, dan tentunya perusahaan mampu menjunjung nilai-nilai yang baik sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kata bisnis sendiri yaitu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya yaitu bisnis, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Sejenak bila direnungkan, maka kreativitas dalam bisnis terpikir bukan hanya untuk membuat perubahan demi perubahan itu sendiri, melainkan merupakan suatu cara untuk memberikan perbedaan atau bisnis yang berfokus agar mampu bersaing alat atau mencari solusi terhadap masalah yang tidak mudah untuk bisa dipecahkan. Jadi kreativitas dalam bisnis bukanlah sesuatu yang sulit. Janganlah terpengaruh dengan anggapan bahwa bila seseorang merasa sendiri tidak mampu menghasilkan pemikiran baru dan orisinal, setiap orang mampu memiliki potensi. Oleh karena itu, galilah kekuatan pemikiran dengan membangun kebiasaan yang produktif untuk meningkatkan wawasan dan gagasan, maka disitulah terletak potensi kita sendiri ke dalam kreativitasnya. Nah, kemudian ini ada 3 kegiatan bisnis, yaitu yang pertama menyediakan barang atau jasa, misalnya seperti barang yang akan dijual yaitu jam tangan, baju. Yang kedua, mencari keuntungan. Di sini mencari keuntungan yaitu harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka akan terjadi keuntungan. Dan yang ketiga, bersaing, yaitu bersaing sesama pembisnis lainnya. Fungsi dasar pembisnis. Yang pertama, mencari bahan mentah, contohnya seperti kedelai, batu, karet. Dan yang kedua, mengubah bahan mentah menjadi produk. Itu contohnya pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe, pengolahan karet menjadi ban atau sepatu. Dan yang ketiga, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Dan yang terakhir itu ada perilaku bisnis. Perilaku bisnis ada 4, yaitu yang pertama pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Ketika kalian terjun ke dalam dunia bisnis atau ketika kalian memulai suatu usaha, pastinya kalian akan berinteraksi dengan banyak orang, entah untuk membantu buat kalian membuat produk, memasarkannya, ataupun menjualnya. Nah, ketika kalian berinteraksi dengan banyak orang tersebut atau ingin bekerja sama dengan banyak orang, dibutuhkan yang namanya identifikasi personal. Supaya kita tidak salah untuk memilih orang yang akan bekerja sama dengan kita. Kita akan melihat apakah orang tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan kita atau tidak. Nah, untuk melakukan identifikasi personal dibutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen seperti apa sih yang dibutuhkan dalam identifikasi personal?
Yang pertama adalah komitmen untuk mengembangkan inisiatif. Kenapa dibutuhkan komitmen untuk mengembangkan inisiatif? Karena ketika seseorang tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan suatu produk, maka kita tidak akan mempunyai ide-ide baru untuk mengembangkan produk kita. Ketika kita tidak memiliki ide-ide baru, maka konsumen akan merasa bosan dengan produk yang kita jual. Tidak ada pembaruan, tidak ada inovasi, sehingga merasa produk kita tuh kurang menarik. Nah, kalau produk kita kurang menarik dan sebagainya, dan misal kalah saing dengan produk-produk lain, maka produk kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Lalu selanjutnya adalah komitmen untuk memberikan pertanggungjawaban. Komitmen seperti ini itu sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Karena kalau misal orang tidak memiliki komitmen untuk memberikan pertanggungjawaban, otomatis ketika dia melakukan suatu kesalahan, orang tersebut tidak akan meminta maaf atau memperbaiki kesalahannya. Yang ada dia malah langsung kabur gitu aja, dan itu tentu akan membuat usaha kita itu kacau gitu. Lalu selanjutnya adalah komitmen untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, komitmen untuk melaksanakan pekerjaan ini juga merupakan komitmen yang sangat penting. Kalian bayangin kalau misalnya kalian kerja dengan orang yang tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaannya, maka apa yang terjadi? Orang tersebut bisa aja tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, atau dia menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Kalau misalnya dia menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain, maka orang yang dikasih tugasnya itu akan merasa terbebani, maka dia tidak akan betah untuk kerja bersama kita. Ketika dia tidak betah untuk kerja bersama kita, maka dia akan keluar. Ketika dia keluar, otomatis kita membutuhkan orang baru. Nah, untuk mencari orang baru itu membutuhkan waktu yang lumayan lama juga untuk lihat nih apakah orang tersebut satu visi dan misi dengan kita atau tidak. Selanjutnya adalah komitmen untuk saling hormat menghormati. Nah, komitmen ini udah umum ya di dalam dunia kerja. Tapi nyatanya kalau misalnya tidak diterapkan dengan baik, maka dampaknya juga sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kalau misalnya antar pekerja atau misalnya bos dan bawahan itu tidak saling menghormati antar sesama, maka orang yang tidak dihormati akan merasa tidak nyaman. Ketika dia merasa tidak nyaman, dia tidak akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, ketika dia tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka hasilnya pun akan tidak baik juga, dan itu tentu saja akan merugikan usaha kita atau bisnis kita gitu. Lalu selanjutnya adalah komitmen untuk memberikan bukti berupa tindakan, bukan hanya kata-kata saja. Misalnya gini, kalau dari awal pas lagi mau melamar pekerjaan kita ngomong kayak, saya ini orangnya jujur bu, tekun, terus giat, terus berinisiatif, terus misalnya suka bisa kerja dalam tim misalnya. Maka itu harus dibuktikan dalam tindakan kita. Misalnya kita bisa membangun hubungan yang baik antar pekerja gitu atau antar karyawan, terus kita bisa memberikan hasil terbaik dari pekerjaan kita. Misalnya kita tidak membuat kesalahan gitu dalam membuat produk ataupun mendesain produk atau gimana gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah proses pengembangan produk. Di sini ada 8 proses dalam mengembangkan suatu produk, di mana proses pertama yaitu proses penciptaan ide produk. Pada proses penciptaan ide produk, kalian akan menentukan nih produk seperti apa yang akan kalian buat. Terus misalnya apakah produk terbaru, atau misalnya kalian melakukan inovasi dari produk yang sudah ada, atau kalian meniru produk orang lain dengan catatan kalian ubah sedikit-sedikit gitu, supaya jangan sama persis gitu. Terus selanjutnya kalian bisa tentukan juga nih di proses ini target pasar apa yang akan kalian tuju, apakah ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak, atau semua kalangan kalian tuju untuk dijual produk kalian ini. Lalu selanjutnya ada proses penyaringan atau pemilihan ide produk. Setelah tadi ide-ide dan gagasan-gagasan yang sudah terkumpul mengenai produk seperti apa yang akan kalian buat, selanjutnya kalian pilih ide produk seperti apa nih yang akan kalian gunakan, atau yang paling menarik, dan tentu saja teknik pembuatannya itu bisa kalian lakukan. Jangan sampai kalian milih satu produk tapi kalian nggak tahu nih teknik seperti apa yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut. Kalau misalnya kalian nggak tahu, otomatis produknya nggak bakal jadi, karena kalian nggak bisa buatnya, kalian nggak tahu cara buatnya, kayak gitu. Lalu misalnya idenya udah terpilih, lanjut ke proses ketiga, yaitu proses pengembangan dan pengujian konsep. Mana pada proses ini yang tadinya baru gagasan, baru ide yang sudah terpilih, kalian buat dalam bentuk konsep produknya. Dimana konsep di sini kalian bisa
buat secara lebih detail gitu. Sebelumnya kan kalian baru gambaran abstrak nih. Nah, kali ini kalian lebih jelas lagi, misalnya mau desain seperti apa, terus mau pakai bahan seperti apa, mau tekniknya kayak gimana, terus bahan-bahan perlengkapan atau apa aja yang dibutuhkan, terus motifnya seperti apa, dan lain sebagainya. Pokoknya di konsep ini nih kalian lebih jelasin lagi lah gitu. Lalu setelah itu lanjut ke proses keempat, yaitu pengembangan strategi pemasaran. Nah, pada pengembangan strategi pemasaran ini, kalian bisa nentuin nih, strategi pemasaran apa sih yang cocok untuk digunakan dalam memasarkan produk terbaru ini gitu. Apakah menggunakan influencer, apa cuman butuh iklan doang biasa di TV atau lain-lain gitu. Yang intinya dimana pengembangan strategi pemasaran ini tujuannya adalah supaya orang-orang tuh tahu kalau misalnya kita mengeluarkan produk terbaru atau melakukan inovasi terbaru dari produk yang sudah ada. Lalu selanjutnya lanjut ke proses kelima, yaitu proses analisa bisnis. Pada proses analisa bisnis ini, kita akan melakukan analisa berapa keuntungan yang akan didapatkan dalam menjual produk ini, terus berapa biaya yang keluar, apakah mengalami keuntungan atau kerugian, terus apakah produknya akan tetap ada gitu, maksudnya dijual dalam jangka waktu berapa lama, seperti itu. Nah, setelah melakukan analisa bisnis, kita lakukan pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini, yang tadinya kan sebelumnya tuh di step yang ketiga, kita baru buat dalam bentuk konsep. Nah, di step yang ke-6 ini, kita buat dalam bentuk nyatanya produknya itu. Nah, setelah kita buat dalam bentuk nyata, kita melakukan yang namanya uji pemasaran skala kecil. Uji pemasaran, kenapa uji pemasaran skala kecil? Karena kalau skala besar, kita kan nggak tahu produk kita ini bakal langsung diterima atau tidak. Misalnya nggak langsung diterima, otomatis kita akan langsung mengalami yang namanya kerugian. Kalau misalnya dalam bentuk skala kecil, otomatis kalau kita rugi, ya nggak rugi-rugi amat lah ya, misalnya gitu. Nah, terus dimana dalam uji pemasaran skala kecil ini kita lihat nih reaksinya atau respon dari para pembeli kita atau konsumen kita. Misalnya kita baru ngeliat nih, terus baru coba dulu kak gitu. Nah, itu bisa sebetulnya tester lah ya. Nah, kalau misalnya pas kita nyoba nih tes gitu, enak gitu. Kalau misalnya kita dengar mereka bilang enak, oke, berarti bisa dijual. Terus kalau misalnya dia ngomong rasanya kurang ya, atau nah itu bisa kita tulis nih catatannya gitu, kita jadi catatan nih untuk kita. Terus kalau misalnya ada yang bilang kayak bentuknya kurang menarik gitu, kalau misalnya dia bilang bentuk kurang menarik, terus nanya kok kurang menarik ya kak, kira-kira bentuk seperti apa nih kak yang kakak suka atau apa, kayak gitu kan bisa kita tanya. Nah, misalnya kalau misalnya udah kita tanya, kita diskusikan dengan tim yang ada. Setelah diskusikan, kita buat lagi deh produk terbarunya, misal yang lebih bagus gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada komentar negatif dari konsumen atau dari orang yang mencoba produk kita, maka langsung deh lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses komersialisasi. Di proses ini kita langsung menjual produk kita secara terbuka ke masyarakat luas. Lalu selanjutnya di dalam proses pengembangan produk ini dikenal yang namanya game plan. Apa sih game plan itu? Game plan adalah model pengembangan produk yang didasarkan pada konsep dan pegangan operasional dari konsep gagasan sampai konsep pelansiran produk. Intinya kalau misalnya tadi dari step pertama sampai step ke-8 itu A sampai B dan C, maka hasilnya pun harus A, B, dan C gitu. Kecuali ya tadi di konsep yang ke-7 itu misalnya reaksinya kurang nih ternyata, ya udah berarti kita bolehlah dirubah sedikit. Asalkan jangan kalau misalnya nggak ada komentar apa-apa tapi kita malah main ubah-ubah gitu aja kayak gitu, itu jangan, nggak boleh gitu.